اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal kebajikan. Semoga salawat dan salam selalu terkirimkan kepada junjungan kita, qudwah dan tauladan kita, Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabat, serta mereka yang menapaki jalannya hingga hari kiamat. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kajian online dari pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi karya Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, salah seorang ulama di negeri Saudi Arabia dan sekaligus pengajar di Masjidil Haram dan Masjidun Nabawi. Kita telah selesaikan sampai pada poin yang ke-17, maka pada malam hari ini kita akan masuk pada Al-Maqidus Samin Asyara, poin yang ke-18. Dari pengagungan kepada ilmu, kata Syekh hafizahullahu ta'ala, at-tahaffudhu fi mas'alatil alim. At-tahaffudh yaitu berhati-hati dan senantiasa menjaga adab fi mas'alatil alim, tatkala bertanya kepada seorang alim. Ya. Maka di sini dari perkara yang beliau singgung ya terkait dengan adab ketika seorang murid bertanya kepada gurunya. Nah, ini pun ada etika yang perlu diperhatikan ya dari bentuk pengagungan seseorang kepada ilmu. Nah, ada adab-adab yang perlu diperhatikan seorang penuntut ilmu tatkala ingin bertanya atau mengutarakan pertanyaan kepada gurunya, kepada ustadznya. Dan tentu saja dari hal yang kita ketahui bersama bahwa bertanya ini salah satu metode cara untuk mendapatkan ilmu. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jikalau kamu tidak mengetahui. Bertanyalah kepada ulama apabila kamu tidak tahu dalam urusan agama. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa innama shifaa'ul 'ai as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan, ketidaktahuan adalah dengan bertanya. Namun tatkala bertanya merupakan salah satu cara dan metode yang kita tempuh untuk bisa mendapatkan ilmu, maka perlu memperhatikan adab-adab ya, agar jangan sampai dia keliru di dalam bertanya atau kurang beradab tatkala mengutarakan pertanyaan kepada sang guru. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat bagaimana keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka belajar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat memuliakan Rasulullah dan beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini diceritakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana dalam riwayat Imam Al-Bukhari beliau menceritakan kunna julusan fil masjidi. Kami pernah duduk-duduk di dalam masjid. Idh kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina. Maka tiba-tiba Rasulullah keluar menemui kami dan duduk di tengah-tengah kami.
faka'anna ala ru'usina at-thair. Maka ketika itu kami pun tenang, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saking tenang dan khusyuknya para sahabat ketika itu. Nah, ini dalam bentuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatakallamu ahadun minna. Tidak ada seorang pun dari kami yang berbicara tatkala itu. Tidak ada seorang pun dari kami yang berbicara tatkala itu. Maka ini menunjukkan adab seorang kepada gurunya, kepada syekhnya, kepada ustadznya. Dia harus memuliakannya. Imamul Baihaqi pernah mengatakan, tawadhu liman ta'allamuna minhu. Hendaknya kalian tawadhu, rendah hati kepada orang yang kalian mengambil ilmu darinya, kalian belajar ilmu darinya. Nah, ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Ya, dalam mengutarakan pertanyaan, ya, nada dalam bertanya hendaknya dengan lemah lembut, ya, supaya sang guru pun bersemangat di dalam menjawab pertanyaan itu, ya, dan berantusias untuk menjawabnya. Nah, berbeda ketika seseorang mengutarakan pertanyaan yang kurang baik, ya, sehingga hal tersebut terkadang berimbas kepada jawaban dari sang guru. Nah, seorang harus lemah lembut dalam bertanya, sebagaimana kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau menceritakan, kana Ubaidullahi yulattifuhu fakana yu'izzuhu izza. Ya, dahulu salah seorang ulama tabi'in yang bernama Ubaidullah, beliau sangat lembut tatkala bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fakana yu'izzuhu izza, sehingga Ibnu Abbas pun sangat memuliakan Ubaidullah. Nah, ini seseorang kalau dia pandai memuliakan sang guru, memuliakan ulamanya, maka ini dari perkara yang akan menyebabkan sang guru pun akan memuliakan dirinya. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Syekh akan menerangkan beberapa adab yang hendaknya diperhatikan pada saat seseorang ingin bertanya tentang suatu perkara agama kepada sang guru. Kata beliau hafizahullahu taala, at-tahaffudhu fi mas'alatil alim. Hendaknya berhati-hati dan menjaga adab dalam bertanya kepada seorang alim. Firaran min masailis syaghaf. Hendaknya dia menjauhkan diri dari, ya, masalah-masalah yang bisa menimbulkan kegaduhan, yang bisa memancing keributan. Ya, jangan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Pertanyaan yang kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini dari perkara yang beliau ingatkan. Seseorang kalau bertanya, ya, kepada seorang alim, hendaknya pertanyaannya bagus. Pertanyaan yang mendidik, bukan pertanyaan yang memancing keributan. Ya. Salah satu contohnya misalnya seorang bertanya, ya, kepada sang guru atau seorang alim tatkala alim ini mengisi di suatu masjid misalnya, di mana masjid itu, ya, jamaahnya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sang guru baru pertama kali mengisi di masjid itu. Kemudian ada orang bertanya pertanyaan mancing, ya, memancing keributan, menanyakan pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan di situ. Ya, dia menanyakan tentang amalan orang yang biasa melakukan atau biasa mereka lakukan di situ, dari amalan yang mungkin tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari perkara yang pertanyaan yang bisa menimbulkan keributan, tidak selayaknya bertanya di situ. Akhirnya sang ustadz pun mungkin memberikan jawaban yang pada akhirnya dia baru pertama kali mengisi di tempat itu, dan itu menjadi, ya, kali terakhirnya dia mengisi di tempat itu. Nah, ini karena ada pertanyaan yang kurang bagus seperti ini. Mungkin maksudnya bagus, tetapi
ya harus memperhatikan sikonnya, situasi dan kondisinya. Ini masjid misalnya, ya baru pertama ya ustadznya mengisi di situ, ya, dan memang masjid itu mungkin banyak melakukan ritual-ritual bid'ah misalnya. Ada yang bertanya perkara-perkara yang mancing. Nah, ini yang seperti ini terkadang ya tidak jarang kami dapatkan juga ya. Nah, yang seperti ini harusnya seorang penuntut ilmu melihat ya. Jangan mengutarakan pertanyaan yang kontroversi yang bisa menimbulkan keributan. Nah, wa hifdzun li haibatil alim, dan hendaknya dia menjaga ya kewibawaan seorang alim, dia jaga. Fa inna minas su'al ma yuradu bihi tashrif, karena di sana ada pertanyaan-pertanyaan maksudnya untuk apa? Untuk menimbulkan keributan memang. Wa iqadh al-fitnah, wa iqadhul fitnah, dan untuk menyalakan api fitnah. Wa isya'atus su', dan menyebarkan keburukan. Ya. Ada yang seperti ini. Wa man anasa minhul ulama hadhil masail laqiya minhum ma la yu'jibuh. Barang siapa yang dekat kepada ulama, ya, maka dia akan mengetahui kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, mereka tidak akan suka dengan hal tersebut, ya. Karena terkadang seorang alim tatkala dia mengajar di suatu tempat, tatkala dia berceramah di suatu tempat, nah, ini awal dari kebaikan, dan orang tersebut tidak bisa langsung tatkala disampaikan kepadanya ceramah atau nasihat langsung berubah sama seperti yang kita berada di atasnya pada hari ini. Ya pelan-pelan, ya pelan-pelan. Nah, sehingga di sinilah dilihat bagaimana sang guru menanamkan ilmu tersebut perlahan, ya, menyampaikan perkara akidah. Nah, memang butuh waktu, ya, memang dibutuhkan waktu untuk bisa merubah kondisi dan keadaan manusia, sehingga jangan terburu-buru. Nah, ingin menyampaikan sesuatu yang pada akhirnya berujung kepada hal yang tidak baik. Iya. Kama marra ma'aka fi zajril muta'allim, sebagaimana pernah lewat bersama kita terkait dengan menghardik seorang murid yang kurang beradab. Fala budda minat tahaffudhu fi mas'alatil alim, maka harus kita ini menjaga adab tatkala bertanya kepada seorang alim. Dia jaga adab-adabnya, jangan sembarangan bertanya. Naam. Wala yuflihu fi tahaffudhihi fiha illa man a'mala arba'ata usulin. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa menjaga adab dalam bertanya kecuali manakala dia memperhatikan dan mengamalkan 4 perkara. Nah, ini seorang kalau mau bertanya kepada seorang alim, perhatikan 4 perkara ini. Nah, supaya dia ya dikatakan sebagai orang yang mengagungkan ilmu. Ya. Ada adab-adab yang perlu diperhatikan ketika seorang itu bertanya. Ya, jangan langsung menanyakan sesuatu ya yang nantinya bisa berbuah keburukan dan kejelekan. Nah, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebenarnya banyak adab-adab di dalam menuntut ilmu, apa di dalam bertanya kepada seorang alim tentang masalah agama. Nah, di sini beliau sebutkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Awwaluha, yang pertama, al-fikru fi su'alihi lima dayas'al. Jadi hal yang pertama yang harus dia perhatikan, berpikir tentang pertanyaannya ini. Mengapa dia bertanya? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Nah, jadi seorang kalau bertanya jangan pertanyaan tidak mikir. Kalau bertanya mikir dulu lah. Ini kira-kira tujuan saya bertanya apa ini? Maksud saya bertanya ini apa ini? Nah, jadi jangan asal bertanya. Jangan asal bertanya. Iya. Fayakunu qasduhu, ya. Maka maksud dia dalam bertanya minas su'ali at-tafaqquh wa ta'allum.
Seorang kalau dia ingin bertanya, memang maksudnya untuk supaya bisa paham dan ingin tahu ilmunya. Jadi ini maksudnya. Jadi bukan pertanyaan bukan maksudnya untuk belajar, bukan untuk mau tahu, tapi ya ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang adab. Bertanya untuk ngetes ustadznya misalnya. Nah, ini pertanyaan yang tidak baik. Atau bertanya untuk mengadu domba. Salah satu pertanyaan yang kurang bagus ketika ada seorang misalnya bertanya kepada gurunya pertanyaan dalam masalah agama atau dalam masalah fikih misalnya. Kemudian sang ustadz memberikan jawaban. Setelah itu sang murid mendebat gurunya. Apalagi kalau dia membawakan ucapan ustadz lain. Oh ya ustadz, jawabanmu itu tidak sama dengan ustadz fulan. Subhanallah, ini kurang beradab. Ya, harusnya kalau dia mau bertanya, dia pahami pertanyaannya dan dia ambil jawaban dari gurunya. Tidak usah dia mengadu domba antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Ini dari perkara yang kurang adab. Karena boleh jadi memang suatu pertanyaan, apalagi kalau dalam masalah fikih ada perbedaan-perbedaan. Nah itu wajar. Maka jangan sampai dia bertanya tetapi nadanya ingin mendebat ustadznya atau ingin mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Nah ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, la at-ta'annud wat tahakkum. Jangan bertanya ingin melawan. Nah, tadi ingin mendebat, tidak sesuai dengan keinginannya, akhirnya dia debat. Atau pertanyaan at-tahakkum, ya. Ini pertanyaan yang memang ingin menimbulkan keributan, ingin mengejek. Ini dari hal-hal yang hendaknya dihindari oleh seorang penuntut ilmu tatkala ingin bertanya kepada gurunya. Nah, fa inna man sa'a qasdahu fi su'alihi yuhram barakatul ilmi wa yumna'u manfa'atah. Nah, karena sesungguhnya siapa yang jelek maksud pertanyaannya, maka dia akan diharamkan dari mendapatkan berkah ilmu dan dihalangi dari mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Nah ini. Jadi ini hal yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita mau bertanya. Tujuan kita apa? Maksud kita bertanya apa? Jangan bertanya ingin menjatuhkan. Jangan bertanya ingin mengejek, ingin mendebat, ingin melawan. Ini yang seperti ini ya, dari hal yang tidak beradab dan tidak mengagungkan ilmu agama. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama, al-aslu tsani. Kemudian yang kedua, dari perkara yang perlu dia perhatikan ketika bertanya kepada gurunya, at-tafattunu ila ma yas'alu an. Hendaknya dia cerdas dalam bertanya. Jadi ketika bertanya itu harus cerdas dalam bertanya. Fala tas'al amma la naf'a fihi. Jangan dia bertanya suatu pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Imma bin nadhari ila halika, baik itu kaitannya dengan kondisi dirimu, kondisi si penanya, au bin nadhari ilal mas'alati nafsiha, atau kaitannya dengan pertanyaan itu sendiri yang tidak ada manfaatnya. Ini jangan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang kurang manfaat lah. Ada misalnya orang bertanya begini, Ustadz, kira-kira tongkatnya Nabi Musa itu terbuat dari kayu apa Ustadz? Kayu jati kah, kayu apa kah? Ini apa manfaatnya dia tahu tongkat Nabi Musa terbuat dari apa? Kalaupun dia tahu, apa manfaatnya kira-kira?
Nah, ini tidak cerdas dalam bertanya. Ya terlalu banyak, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa utarakan kepada guru kita yang bisa bermanfaat. Nah, kalau mengetahui tongkatnya Nabi Musa terbuat dari apa, manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya. Nah, ini pertanyaan seorang harus cerdas dalam bertanya itu. Dia perhatikan ini, kira-kira pertanyaan saya ini apa ada manfaatnya atau tidak. Kalau memang ada manfaatnya, tanyakan. Tapi kalau kurang manfaatnya, tidak usah ditanyakan. Ini hal yang kedua. Jadi hal yang kedua, cerdas dalam bertanya. Ya termasuk juga cerdas dalam bertanya. Seorang kalau bertanya, pertanyaannya itu simple, kemudian ringkas dan tertuju sesuai dengan maksudnya. Jangan ada orang bertanya, ya pertanyaan seakan-akan dia bercerita dari awal sampai akhir. Kemudian sang guru pun sulit. Ini pertanyaannya apa ini? Nah, ada terkadang seperti ini pertanyaan-pertanyaan itu. Iya. Jadi harusnya fokus dalam pertanyaan. Apa yang mau dia tanyakan? Singkat, padat, ya, simple, mudah dipahami. Itu pertanyaan yang bagus. Jangan bertanya yang pada ujung-ujungnya kita pun tidak tahu ini mau tanya apa ini. Ini kurang cerdas dalam bertanya. Nah, jadi ya termasuk juga hal-hal yang terkadang kita lihat pertanyaan-pertanyaan terlalu panjang, cerita dulu dari awal. Nah, ya akhirnya kita pun membaca pertanyaan itu malas karena terlalu panjang. Nah, ya, singkat, padat, simple, mudah dipahami, langsung tertuju. Kalau memang pertanyaannya itu membutuhkan sesuatu yang lebih, keterangan yang lebih, ya ndak cocok kalau misalnya ditanya lewat WhatsApp misalnya. Dia telepon ustadznya, kemudian bertanya. Nah, itu yang bagus. Kalau memang pertanyaan itu membutuhkan keterangan yang lebih. Ada memang pertanyaan-pertanyaan yang ndak bisa kalau kita tanya di WhatsApp. Ada pertanyaan yang jawabannya pun tidak cukup dengan di WhatsApp, tetapi harus ya empat mata atau langsung dibicarakan. Kadang seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa diutarakan langsung di SMS ustadznya atau di WA, dijawab. Nah, yang seperti itu memungkinkan. Nah, jadi ini perkara yang kedua, cerdas dalam bertanya. Kemudian beliau hafizahullahu taala menyebutkan contoh yang lain, wa misluhu as-su'al ammalam yaqa. Contoh juga soal yang bertanya yang kurang cerdas, seperti menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Ada orang bertanya begini, Ustadz, apa hukumnya? Bagaimana kalau misalnya kita tinggal di bulan, kira-kira kiblatnya itu kemana? Ini pertanyaan apa ini? Kira-kira kalau tinggal di bulan, katanya nanti manusia sudah tinggal di bulan, kalau kita mau sholat kiblatnya kemana Ustadz? Ini pertanyaan tidak ada manfaatnya, ini belum terjadi juga. Nah, atau misalnya ada yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya makan daging dinosaurus? Oh, ini apa ini? Nah, Ustadz, bagaimana misalnya kalau alien nyerang bumi? Ini terlalu banyak nonton ini. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bagus lah untuk ditanyakan. Ya, seakan-akan sudah tidak ada lagi pertanyaannya. Nah, ini dari perkara yang harusnya diperhatikan. Jangan sampai ya seperti kondisinya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam yang bertanya tatkala Allah perintahkan mereka antadbahu baqarah, menyembelih sapi betina. Apa yang terjadi? Bani Israel tanya warnanya apa, kemudian bagaimana ciri-cirinya, bertanya pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya mereka tambah sulit untuk mendapatkan sapi itu, dan hampir-hampir mereka tidak lakukan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat binasa pelakunya. Makanya Rasulullah SAW pun mengingatkan, ada pertanyaan-pertanyaan yang terkadang bisa membuat celaka seseorang. Kata Nabi SAW, fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Ya, karena sesungguhnya
Yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian karena mereka terlalu banyak bertanya, lalu mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Nah, ini yang seperti ini hati-hati. Jadi ternyata pertanyaan yang kurang manfaat itu, ya, itu bisa menimbulkan kebinasaan, ya. Nah, ini berhati-hati. Nah, au ma la yuhaddats bihi kullu ahad, atau sesuatu dari pertanyaan yang pertanyaan ini tidak bisa diutarakan untuk kalangan umum, ya, atau kita boleh bahasakan pertanyaan yang jawabannya tidak layak untuk dikonsumsi oleh semua orang. Nah, ini jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Orang itu dilihat jenjang-jenjangnya. Nah, ketika menuntut ilmu ada perkara mungkin ditanyakan hal-hal yang tidak cocok kalau dikonsumsi oleh semua orang. Nah, maka yang seperti ini bagusnya ya 4 mata saja, ya, pribadi tanyanya, jangan di depan umum. Kurang cocok kalau dia menanyakan perkara seperti itu di depan umum, ya. Inilah seorang harus cerdas dalam bertanya itu. Wa inna ma yukhassu bihi qaumun duna qaumin. Ya, pertanyaan yang jawabannya itu sebenarnya khusus untuk suatu kaum, tidak berlaku bagi kaum yang lain. Jadi terkadang seorang alim memberikan fatwa jawaban terhadap pertanyaan. Ini pertanyaan jawabannya hanya berlaku bagi orang tertentu atau masyarakat tertentu, tidak berlaku bagi yang lain. Nah, kurang cocok kalau misalnya diutarakan di tempat umum, orang bisa mengambilnya dan bisa menerapkannya untuk umum, padahal itu jawaban tidak berlaku untuk umum. Terkadang seperti itu. Nah, jadi ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari perkara yang harusnya diperhatikan. Ya, jangan sampai kita ini bertanya pertanyaan yang akhirnya kita sendiri yang rugi. Ya, disebutkan pernah ceritanya Imam Malik rahimahullah. Nah, ada seorang bertanya kepada beliau pertanyaan. Tapi pertanyaan orang tersebut ya pertanyaan ahlul bid'ah yang memang ingin menyusupkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, ya, terkait dengan sifat-sifat Allah. Disebutkan Imam Malik pernah ditanya suatu pertanyaan. Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu yang maha perahmat. Allah istiwa, yaitu tinggi di atas langit. Istiwa di atas arsy-Nya. Ada orang tanya kepada Imam Malik, wahai Imam, kaifastawa? Bagaimana Allah itu istiwa? Bagaimana Allah itu tinggi di atas arsy-Nya itu bagaimana? Imam Malik mendengarkan pertanyaan itu, beliau tidak langsung jawab. Beliau tunduk dulu dan disebutkan keringat berkucuran di tubuh beliau. Setelah itu beliau jawab. Ya, beliau mengatakan, ya, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum, dimaklumi dalam bahasa. Secara bahasa istiwa itu artinya yang tinggi, berada di atas, tetap di atas sana. Ya, dimaklumi. Wal kaifu majhul. Bagaimananya itu kita tidak tahu. Fal imanu bihi wajib, beriman Allah istiwa tinggi di atas arsy-Nya itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang itu adalah bid'ah. Kemudian kata Imam Malik, wala araka illa mubtadi', dan aku tidak melihat kamu ini kecuali seorang ahli bid'ah. Fa ukhrija, akhirnya dia pun diusir dari majelisnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini pertanyaan-pertanyaan tidak layak ditanyakan. Tidak boleh bertanya seperti itu terkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimananya, karena kita tidak tahu bagaimana sifatnya Allah, ya. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Allah punya tangan, Allah punya kaki, itu sifat-sifat Allah. Tidak boleh bertanya bagaimana tangannya Allah, bagaimana kakinya Allah, tidak boleh, karena tidak ada yang tahu ilmunya. Nah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
Kemudian kata beliau, al-aslus salis, hal yang ketiga yang harus diperhatikan oleh seorang yang ingin bertanya kepada seorang ulama, seorang alim. Kata beliau, al-intibah ila salahiyati halis syekh lil ijabah. Hendaknya dia memperhatikan kondisi seorang syekh, seorang alim ketika ingin menjawab pertanyaan. Dia harus lihat kondisinya. Iya. Fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu, maka jangan dia bertanya kepada seorang alim, kepada seorang syekh dalam kondisi yang dia masih belum bisa untuk menjawab pertanyaan di kondisi itu. Kakaunihi mahmuman, seperti misalnya gurunya, syekhnya, ustadznya dalam kondisi ya berada dalam tertimpa kesedihan misalnya. Ya. Gurunya masih bersedih, dia bertanya. Nah, ini kan kurang tepat pertanyaan di kondisi seperti itu. Au mutafakkiran, atau sang guru lagi banyak pikiran. Au masyian fi tariq, atau dia lagi berjalan di sebuah jalan. Au raqiban sayyaratah, atau dia lagi menaiki mobilnya, kendaraannya. Nah, ini harus diperhatikan. Bal yatahayyanu tiba nafsihi, maka hendaknya dia melihat kondisi yang terbaik dari kondisi gurunya, waktu yang tepat, kondisi yang tepat, kapan dia harus bertanya. Nah, ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Ada sebuah kisah disebutkan ya dari salah seorang muhaddits ya, bahkan Amirul Mukminin fil hadis, yaitu Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam Al-Basri rahimahullahu taala, imam ahli hadis terkenal. Beliau ini banyak hadits-haditsnya dan manusia pun mengambil ilmu dari beliau. Pernah disebutkan ada seorang, dia berasal dari negeri yang jauh, ingin mengambil ilmu hadis kepada Imam Syu'bah. Dia jauh, datang-datang dari jauh. Ketika sampai di tempatnya Imam Syu'bah, ternyata majelisnya sudah bubar, selesai sudah Imam Syu'bah mengajar. Akhirnya Imam Syu'bah pulang ke rumah. Beliau pulang ke rumahnya. Nah, orang ini baru datang. Nah, dia karena saking semangatnya, dia lihat, loh, majelis ternyata sudah selesai. Akhirnya ya karena dia semangat, dia datangi rumahnya Imam Syu'bah. Dia masuk ke rumahnya Imam Syu'bah, langsung nyelonong dalam keadaan Imam Syu'bah ketika itu sedang buang hajat. Orang ini tiba-tiba datang. Akhirnya ketika dia datang, maksa. Ya, wah Imam, saya ini dari jauh. Ya, saya dari negeri yang jauh, saya datang ternyata sudah bubar majelisnya. Tapi saya mau ngambil hadis dari kamu. Imam Syu'bah bilang, wahai fulan, apa kamu tidak lihat kondisi saya sekarang ini? Orang ini tetap maksa. Saya mau ambil hadis, saya mau nuntut ilmu, ya, karena semangat tadi. Akhirnya Imam Syu'bah mengatakan, kalau begitu tulis hadis. Dia nulis hadis, ya, hadis yang dibawakan, yang dikeluarkan oleh Imam Syu'bah, tulis hadis Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Yaitu Nabi pernah bersabda, sesungguhnya dari apa yang kami dapati dari kalam kenabian, ucapan kenabian, yaitu apabila kamu tidak tahu malu, maka berbuatlah sesukamu. Orang itu nulis hadisnya, kena terhadap dirinya. Akhirnya dia langsung malu sendiri kepada Imam Syu'bah ketika itu. Dan akhirnya dia pun sungkan kepada Imam Syu'bah. Akhirnya dia cuma dapat satu hadis itu saja. Ya, padahal ya, Imam Syu'bah rahimahullah banyak hadisnya, tapi gara-gara itu dia tidak terlalu memperhatikan adab dalam bertanya. Akhirnya dia cuma dapat sedikit ilmu. Nah, ini harusnya seorang memperhatikan kondisi sang guru, ya.
Dalam bertanya, pertanyaan boleh. Nah, tapi jangan sampai ya mendesak sang guru. Sama kalau misalnya bertanya dengan suatu pertanyaan. Seorang murid jangan ingin minta jawaban terburu-buru. Ya, ingin cepat minta jawaban. Ada orang bertanya, "Ya Ustadz, saya bertanya pertanyaan saya begini, saya minta jawabannya segera Ustadz, sama dalil-dalilnya." Nah, ini yang seperti ini kurang adab dalam bertanya. Ya terkadang mungkin gurunya lagi ada kesibukan lain. Ya hendaknya bersabar, ya menanti jawaban dari sang guru. Nah, jangan seakan-akan terkesan ingin memaksa sang guru. Nggak boleh seperti itu. Ya, adab dalam bertanya itu seperti itu. Al-aslur rabi, yang keempat, perkara yang keempat yang harus diperhatikan adab dalam bertanya, tayaqqudzus sa'il ila kaifiyati su'alih. Hendaknya seorang itu memperhatikan ya bagaimana metode dalam bertanya. Cara bertanya pun harus dia perhatikan. Bi ikhrajihi fi surati hasanatin muta'addibah. Dia harus mengeluarkan pertanyaannya dalam bentuk yang bagus dan beradab. Bagus dia mengutarakan soal dan penuh adab. Fayuqaddimud du'a lisyekh. Nah, terkadang ketika dia mau bertanya, dia berikan muqaddimah dulu, pendahuluan, apa itu? Mendoakan syekhnya. Nah, ini adab dalam bertanya. Jadi kalau bertanya itu doakan dulu gurunya. Ya semoga Allah memberkahimu, ya semoga Allah menjagamu. Naam. Kemudian bertanya. Ya. Wa yubajjiluhu fi khitabihi, dan dia memuliakan gurunya tatkala berbicara kepadanya. Wala takunu mukhatabatuhu lahu kamukhatabatihi ahlas suq. Jangan sampai dia berbicara sama gurunya sama seperti dia berbicara kepada orang pasar. Wa akhlaqal awam, atau kepada orang-orang awam. Jangan, tidak sama. Nah, ya maka terkadang memberikan pendahuluan itu penting dalam bertanya. Makanya pernah disebutkan dalam hadis Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika bertanya pertanyaan yang mungkin membuat malu, tapi harus beliau tanyakan. Nah, Ummu Sulaim disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ketika mau bertanya, pertanyaan memang pertanyaan kaitannya dengan masalah perempuan. Tapi Ummu Sulaim ketika sebelum bertanya, beliau kasih muqaddimah dulu. Apa katanya? Innallaha la yastahyi minal haq. Allah itu tidak malu ya Rasul dari kebenaran. Wahal alal mar'ati min guslin idha hiyah-talamat. Apakah perempuan itu harus mandi kalau dia mimpi basah? Nah, ini kan pertanyaan yang mungkin kadang-kadang membuat malu. Ya, tapi lihat bagaimana Ummu Sulaim mengutarakan pertanyaannya. Terkadang ada muqaddimah. Nah, termasuk mendoakan sang guru, ya. Ketika dia mendapatkan jawaban, dia mengucapkan terima kasih, kemudian mendoakan. Ini dari adab dalam bertanya. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak lagi ya terkait dengan masalah adab-adab ini ketika bertanya, ya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, maka hendaknya dia memperhatikan perkara-perkara seperti ini, ya tentunya agar semakin berkah ilmunya. Nah, dan dia mendapatkan ilmu dari jawaban gurunya dengan jawaban yang sangat memuaskan. Ya, dengan jawaban yang sangat memuaskan. Ya. Dan memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun dapati dari bagaimana para ulama dalam menuntut ilmu, ya. Ini walhamdulillah kita dapati bagaimana adab-adab mereka di dalam hal tersebut. Nah, semoga bermanfaat, dan ini adab atau poin yang ke-18 dari pengagungan kepada ilmu agama. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada Al-Maqidut Tasi' Asyar, yaitu poin yang ke-19 terkait dengan adab pengagungan kepada ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.